bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Bang, tapi ada yang menarik juga kan, kisah ini kan juga diangkat di dalam satu film dokumenter yang saat ini juga menuai sorotan masyarakat begitu ya, dan ada pengakuan barista, kemudian juga penanggung jawab dari kafe tersebut yang mengatakan bahwa memang kopi yang kemudian diminum oleh Mirna tersebut ada aroma tersendiri dan warnanya memang cukup berbeda di hari H kematian dari Mirna tersebut. Ini apa fakta yang kemudian diterima oleh Bang Oto? Ketika perkara itu saya sudah tangani, saya pergi ke penjara, dan disitulah saya yakin betul dia tetap mengatakan saya tidak berbuat. Kalau saya berbuat, Bapak mau tinggalkan saja. Tapi saya tidak berbuat. Dan dengan teknik interview yang saya miliki, saya beberapa kali tanya, saya yakini memang dia tidak berbuat. Keluarga waktu itu nggak ada yang sangka satu pun, saya sedikit pun tidak terlintas kalau Jessica yang bunuh. Jadi itu malam kita keluarga besar tuh di rumah duka lagi mikir-mikir, ini kenapa ya Mirna kok mati ya? Apa dia minum kopi? Nggak mungkin, nggak ada kopi membunuh orang kan? Coba di dunia ada nggak terjadi minum kopi mati? Nggak ada. Ya mungkin persentasinya 0,0 lah. Mungkin dia punya darah tinggi apa itu. Mirna sehat walafiat, kalau nonjok saya aja sakitnya setengah mati. Itu menunjukkan betapa banyak. Anda buka Google, betapa banyak orang yang mati karena kopi. Dan berapa tuntutan perkara pidana karena adanya minum mati karena kopi, minimal pingsan. Yang kemudian menjadi pertanyaan, Om Edi, ini kan juga belum ada bukti pasti ya, kapan sebenarnya Jessica ini memasukkan racun di dalam gelas kopi Mirna. Makanya buka linknya digital forensik, Muhammad Nuh memberi itu menjadi saksi dalam kasus cyanida. Nah itu kelihatan di detik keberapa, menit keberapa, yang 15 menit dia bilang dia masukin itu timingnya itu waktu dia bunuh Mirna. Wah jelas lah. Ya tapi kita nggak tahu apa yang dia masukin, tapi buktinya kemudian yang dia bohong itu bag ditaruh di kurung, dia bilang enggak. Dia nggak pegang gelas Mirna, itu dipindahin ke kanan menjadi kunyit begitu kan, itu cyanida isinya. Karena ada 4 orang yang menghisap atau meminum kopi itu dari wadah yang sama pada saat yang sama, maka seharusnya semuanya harus meninggal kalau betul ada cyanida. Artinya berarti di dalamnya sebenarnya nggak ada cyanida. Buktinya ada 3 yang hidup. Jadi yang satu itu apa sebabnya? Tuhan yang tahu. Cicip itu dengan minum kemudian beda. Juga yang Hani nggak enak sama Mirna. Karena lu coba Kenapa mereka bisa baik-baik aja ketika kemudian mencium? Ya, saya jelaskan. Jadi itu Hani itu di deket gitu, kaget tuh dia lepas. Jadi cuma di lidah. Devi sama. Ya. Yang lain-lainnya nyoba sama. Tapi kan artinya setelah kemudian tidak minum, pasti. Saya pastikan. Dipastikan tidak minum. Tidak. Kesaksiannya tapi di pengadilan bahwa Hani sempat minum informasinya. Enggak. Ya kan dia nggak enak sama Mirna itu. Keluarga kita ini. Kok disuruh sama Mirna lu nyoba ya, padahal enggak. Kan kelihatan tuh di CCTV. Ini jam yang tertera di atas 15.34.9. Ini siapa Anda kenal? Itu Anda lihat, kenal dengan baju yang ini? Itu siapa? Jessica. Jam berapa Anda bacakan? Tadi 15.30 pada saat datang. Benar yang Anda katakan bahwa 3.30 Jessica bilang masih di jalan ya? Masih di jalan 3.30. Ini 3.31 dia sudah ada di Olivier. Bahwa di dalam studi kejahatan, orang itu mau melakukan kejahatan ada istilahnya motret. Kalau orang di pinggir jalan, preman bilang dia gambar dulu. Jessica itu datang ke Oliver Cafe bukan pada hari itu saja. 3 hari sebelumnya itu pun dia sudah datang. Jadi ketika dia datang, dia kemudian pergi berbelanja. Bahkan toko di mana dia berbelanja
itu sebetulnya barang-barang itu bisa ditaruh di dalam satu kantong goodie bag. Tapi Jessica sengaja meminta lebih dari satu goodie bag. Ini menyangkut adanya tadi malam berita di TV One, catatan demokrasi. Prof. Edi mengatakan, yang saya sangat sedih, dia sahabat saya, teman saya. Apa itu, Bang? Dia menuduh, menyiarkan kabar bohong ya. Dia mengatakan, Jessica 3 hari sebelum kejadian sudah datang sana untuk memotret situasi. Aduh, saya sedih banget. Fitnah keji. Di dalam pembelaan saya ini selalu saya angkat isunya. Bagaimana mungkin seorang Jessica bisa merencanakan pembunuhan di tempat umum, di tempat yang sama sekali tidak pernah dikunjunginya. This is the first time. Itu adalah tempat pertama kali dia kunjunginya. Itu selalu pembelaan kami. Keterangan dari siapa, Bang? Lantas yang kemudian didapatkan Kemudian dan saya beredar? tidak tahu. Bahkan itu ada yang menanya, betul 3 hari sebelumnya dia sudah muter-muter motret di sana. Itu pertama kalinya Jessica Saya datang ke mohon, Olivier Edi. artinya. Saya mohon Pak Edi, tolong luruskan itu, cabut itu. Kita bersahabat. Jangan katakan yang seperti itu. Itu sangat merugikan Jessica. Waktu itu Devi ditanya, dan pegawainya saya lupa, setelah meninggal apa yang diambil oleh polisi. Maka yang diambil oleh Devi mengatakan gelasnya itu diambil, kemudian sebagian dituang ke botol. Saya juga heran, untuk apa dia tuang ke botol? Ini pertanyaan pertama. Ini yang disebutkan tidak ada berita acara mengenai proses Belum di situ, ini ya? belum. Okay. Langsung dituang botol. Yang sebagiannya ini direp, terus yang botolnya ditutup. Jadi ada Sisa? satu gelas sisa, ada botol satu. Sampai ini di penyidik, apa yang terjadi? Ini kan dikirimlah ini ke Mabes. Oke. Dokumen yang kami dapat dari Mabes, maka ternyata yang diterima oleh Mabes itu adalah 2 botol, 1 gelas. Tapi gelasnya yang gelas Kita nggak tahu. Saya asumsikan aja lah, oke lah kita periksa 350. Tadi kamu bilang 320, kita katakan dulu lah 350 ini. 350. Oke. Kan diminum Mirna. Iya. Kan diminum honey. 350 itu adalah ukuran penuhnya dari Ya, gelas tersebut. kan diminum honey. Diminum Devi. Menurut ahli daripada jaksa, sekali sedot itu adalah 20 mili. 20 mili. Menurut ahli mereka. Jadi kalau ada 4 orang yang menyedot ini, berarti sudah kurang de 80. Berarti sisanya seharusnya berapa? 270. Itulah sisa minuman ini seharusnya. Tetapi yang diperiksa oleh Hakim Polri 350. Izin Om Edi, saya sempat juga mewawancarai Bang Oto ya. Kemudian menjelaskan bahwa bukti dari pengadilan yang dibawa ini kopinya ini masih utuh ya. Ini kurang lebih 370 ml kalau tidak salah. Itu ukuran gelas yang masih utuh begitu. Padahal secara logika kan sudah diminum ya. Mungkin paling banyak oleh Mirna, kemudian juga beberapa kali diambil baik itu oleh Bu Devi atau kemudian itu juga oleh Hani. Si Oto ngarang. Kenapa bisa barang buktinya tersebut utuh kalau menurut pandangan Om Edi sendiri? Bukan utuh, itu kan setelah direp sama Devi dibawa ke Labkrim, diperiksa lah di sana, kan pasti dituang-tuang apa bukan? Kita mana tahu. Ya, jadi Oto kalau dia tahu begini-begini hitung begitu, kapan ngelihatnya dia di Labkrim? Kan orang Labkrim yang tahu, saya aja juga nggak tahu kan. Jadi itu bukti asli ya Om Edi? Asli. Kopi Saya yang pastikan dibawa ke pengadilan. kalau enggak saya masuk bui 7 tahun. Itu ancamannya begitu. Nggak takut. Memang benar kok apa adanya. Nah, masuklah telepon dari orang yang memasukkan barang tersebut di ruang transit tadi. Apa itu, Pak? Udah.